Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan review buku terbaru tentang Microsoft Project. Jadi ada buku baru dari Pak Muhammad Ubaidil Asyar. Beliau dari apa namanya PTPP. Itu ini buku baru. Ininya step by step MS Project untuk for project controlling gitu ya. Jadi mungkin kita review dari bukunya dulu. Jadi ukuran bukunya sendiri itu eh, 16 ke 24,5 cm. Ini bukunya cukup tipis, hanya karena isinya hanya 74 halaman, 74 halaman. Tapi kertasnya cukup tebal. Ini pakai 80 gram. Terus beratnya hanya 200 gram saja. Untuk soft covernya itu pakai eh, soft cover, tetapi pakai laminate glossy, dan bukunya ini nanti akan dicetak digital print, jadi hasil kualitasnya cukup bagus. Bagus, jadi dibandingkan buku-buku lainnya, ini eh, cetakannya sangat jelas gitu ya. Hmm, dan berwarna gitu. Itu mungkin dari bukunya. Jadi ini apa namanya, emang agak tipis dibandingkan buku-buku lainnya. Mungkin kita masuk ke isinya. Jadi ini terdiri dari, sebenarnya ada 4 bab gitu, tapi intinya ada tiga bab penting dari buku dari ini: perencanaan, update schedule, tracking, sama untuk evaluasi dan monitoring gitu ya. Jadi buku ini memang berisi step by step. Jadi seperti modul gitu ya, modul pelatihan gitu. Memang berisi step by step. Tapi bagi teman-teman yang mungkin baru belajar Microsoft Project, ini mungkin bukunya tidak cocok. Karena apa? Karena di sini tidak jelaskan menu-menu Microsoft Project. Jadi memang lebih apa namanya, dibilang advance juga mungkin masih belum advance sekali. Jadi mungkin lebih ke intermediate gitu. Maksudnya advance karena ini berisi masih baru, masih baru evaluasi dan monitoring gitu ya, baru tracking. Jadi nanti evaluasi pakai unvalued and value itu masih belum dibahas di buku ini. Mungkin Pak Muhammad Ubaidillah Syar akan menulis di next buku gitu ya. Ya. Tapi ini akan sangat berguna bagi teman-teman yang sudah paham tentang Microsoft Project dan melakukan pengendalian di projectnya gitu ya, karena ini bukunya ditulis oleh praktisi, otomatis apa namanya, bahasanya pun eh, juga praktis. Jadi teman-teman tidak menemukan di buku ini teori-teori terkait dengan scheduling. Jadi memang bahasanya lebih langsung to the point, bagaimana melakukan step by step untuk apa namanya, untuk Microsoft Project ini digunakan sebagai controlling itu ya. Jadi lebih bahasanya memang to the point dan khas seperti bahasa kontraktor lah. Jadi bahasanya itu langsung ke poin-poinnya saja gitu. Jadi lebih ke bahasanya adalah ke apa namanya, bagaimana step-stepnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, itu adalah langsung step-stepnya penggunaan untuk project-nya langsung gitu ya, gitu. Jadi di eh, sebenarnya cukup memudahkan itu, karena di sini sudah disertai preview gambar-gambar gitu yang memudahkan teman-teman untuk mengikuti gitu. Tapi memang tadi yang saya bilang, ini memang buku untuk teman-teman yang sudah paling tidak paham tentang apa namanya Microsoft Project. Jadi bukan sesuatu yang dasar. Mungkin untuk dasarnya teman-teman bisa pakai bukunya ini Pak Safriandi. Ya, jadi bukunya Pak Safriandi itu
ya Microsoft Project itu juga membahas dari step by step, apa namanya, lebih ke dasarnya. Jadi mungkin ini lanjutan dari buku itulah gitu ya. Itu jadi teman-teman dari buku ini memang bab duanya itu tentang perencanaan, planning. Jadi bikin bikin WBS gitu ya, work breakdown schedule gitu. Jadi bagaimana kita membuat task itu tidak sesuai, tidak disamakan dengan BQ atau RAP, tapi memang kita harus bikin WBS-nya dulu, kemudian sampai bagaimana penyusunan cost di dalam Microsoft Project-nya. Kemudian bab 3 itu membahas mengenai update schedule. Jadi untuk tracking dari metode tracking schedule, progress report-nya gitu. Dan di bab 4 itu dibahas mengenai monitoring. Jadi bagaimana mengevaluasi lintasan kritis di dalam MS Project, mengevaluasi sisa pekerjaan yang belum dikerjakan, terus kemudian alat kontrol jadwal project, proyeksi penjualan, dan yang kelima adalah integrasi dengan last planner system gitu ya. Jadi memang buku ini sangat cocok untuk teman-teman kontraktor. Jadi ini bagaimana mengendalikan scheduling di project gitu. Jadi ini bisa dipakai teman-teman sebagai panduan bagaimana step by step apa namanya menggunakan MS Project itu sebagai alat kontrol ya, sebagai controlling. Jadi memang apa namanya buku ini sangat cocok untuk teman-teman kontraktor. Bagi teman-teman mahasiswa mungkin juga akan sangat apa namanya mungkin bisa belajar dari sejak dini gitu ya. Eh, ini bisa paling tidak memberikan pemahaman, tapi memang diperlukan buku ini diperlukan pemahaman terhadap eh, scheduling itu seperti apa gitu ya. Jadi memang teman-teman harus punya pemahaman itu dulu untuk bagaimana mengikuti buku ini. Kalau enggak nanti agak agak bingung juga gitu ya. Oke, bagi teman-teman konsultan ini juga bisa dipakai mungkin mungkin konsultan teman-teman konsultan pengawas atau konsultan MK ini jadi untuk memahami bagaimana controlling apa namanya controlling di project gitu ya. Oke, terus karena mungkin contohnya akan banyak proyek gedung karena Pak Muhammad Ubaidillah sendiri saat ini itu sebagai apa namanya di PTPP saat ini di bagian scheduling gitu ya. Jadi di saat ini sebagai eh, divisi scheduling di divisi gedung gitu. Jadi bahasanya contohnya mungkin akan banyak apa namanya memang full gedung dan memang ini ditulis karena beliau adalah praktisi dan saat ini di bagian scheduling di kontraktor PTPP jadi memang bahasanya mungkin ini ditulis lebih ke dari pengalaman beliau sebagai apa namanya uh, menangani proyek-proyek dan monitoring scheduling di proyek-proyek di PTPP gitu ya, khususnya di proyek gedung gitu. Jadi infonya juga memang buku ini sebagai ini sebenarnya awalnya adalah panduan. Jadi semacam modul dari beliau sering isi pelatihan di PTPP gitu ya untuk staff-staff scheduling di PTPP gitu. Jadi ya apa namanya ini memang semacam modul gitu ya. Ini apa namanya bagi teman-teman yang membutuhkan oh bagaimana sih menggunakan MS Project sebagai controlling buku ini mungkin bisa jadi rekomendasi gitu ya. Oke mungkin itu saja. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.